Sudah 1.30 kita mulai ya. Nanti sebelum kita mulai, nanti selama materi berlangsung, audio harap di mute atau dimatikan. Nanti dinyalakan kembali ketika saya tanya jawab ya. Sama aturan di Zoom-nya sudah ada di grup peserta, bisa dibaca. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya nih di minggu yang siang yang cerah ini? Alhamdulillah baik ya semua ya. Alhamdulillah semoga semuanya baik-baik saja. Semoga yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya. Dan saya mau mengingatkan sedikit aja. Kalau tetap jaga kesehatan karena saat ini Indonesia belum bisa move on nih dari COVID-19. Untuk itu selalu jaga 3M, jaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker ketika hendak keluar rumah ya. Stay at home lebih baik dan disarankan seperti webinar pada hari ini. Kalian bisa mendapatkan ilmu dan juga diskusi, sharing-sharing, dan hanya dengan di rumah aja. Sebelum kita mulai, saya dan segenap panitia webinar pada hari ini turut berduka cita atas bencana yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia. Yuk kita doakan semoga bencana yang terjadi dapat segera surut dan bala bantuan bisa segera datang ke lokasi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Oke, karena tak kenal maka tak sayang, tapi semoga sayangnya tidak berlebihan ya. Mengenalkan nama saya Yusha Haraldi Nugraha, selaku moderator teman-teman pada hari ini dalam webinar Caraku Bertanggung Jawab Atas Diriku dan juga Pikiranku. Nah, karena di sini sudah tertulis gitu kan di posternya bahwa yang akan dibahas adalah mengenai sex education, tapi sejatinya webinar kali ini adalah tidak hanya gitu kan sebatas sex education aja, melainkan lebih dari itu. Lebihnya kenapa? Karena kita akan mengetahui gitu motif dibalik orang melakukan perilaku seksual. Lalu, benarkah wanita itu selalu menjadi korban di setiap pelecehan seksual? Betulkah laki-laki itu menjadi penyebab utama dalam aktivitas perilaku seksual? Betulkah stigma masyarakat kepada perilaku seksual masih tabu untuk dibicarakan? Yuk, mari kita kupas semuanya di webinar Caraku Bertanggung Jawab Atas Diriku dan Pikiranku. Sebelum kita panggil Kaidonya yang sudah di tengah-tengah kita, izinkan saya untuk memperkenalkan pendukung acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada FIP Indonesia, kemudian ada Syarana Indonesia, kemudian ada Tanya Psikologi, dan juga One Minute Indonesia. Nah, karena tadi saya sudah bilang, Kaidonya sudah hadir di tengah-tengah kita, yuk kita sapa Kaido. Halo Kaido. Halo. Siang user, siang teman-teman semuanya. Siang Kaido. Siang semuanya, wah kan jadi on cam semua nih Kak pas Kaido on cam nih. Oh ya. Iya. Alhamdulillah Kak, kalau baik-baik saja gitu. Yuk Kak, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke materinya. Kepada Kaido, dipersilahkan. Oke. Selamat siang teman-teman, dimanapun kalian sekarang lagi dengerin webinar ini. Sebelumnya saya mau minta tolong teman-teman di mute dulu, soalnya suaranya bias nih. User juga bisa di mute, biar nggak bergema suaranya. Oke. PPT-nya boleh ditampilin. Oke. Nah, teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang caraku bertanggung jawab atas diriku dan pikiranku. Kenapa topiknya tidak meng-highlight atau tidak membahas secara utuh tentang sex edukasinya, sex education-nya? Kenapa bukan bahas tentang seks itu apa sih, pengertian seks itu apa sih yang boleh atau tidak? Karena berdasarkan jurnal yang saya baca, pemberian edukasi seksual, terutama di Indonesia, didasarkan pada pemahaman bahwa kita tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Itu betul, itu tidak salah, sama sekali tidak salah. Tapi tidak dijelaskan kenapanya. Kalau teman-teman sadar, atau teman-teman pernah mengalami, atau teman-teman pernah melihat edukasi seksual, biasanya yang ditampilkan gambar-gambarnya adalah pertama tentunya organ intim pria dan wanita. Tapi setelah itu biasanya
konsekuensi dari penyakit menular seksual. Yang ditampilkan adalah penis, misalnya gonore, raja singa, atau misalnya dampak dari SIV dan sebagainya. Cuman contoh-contoh yang diberikan pada umumnya hanya bersifat larangan. Larangan tidak boleh melakukan. Sifatnya hanya jangan pernah melakukan itu. Tapi tidak dijelaskan secara utuh. Kenapa sih nggak boleh? Padahal sebagai manusia secara utuh, dorongan seksual itu tidak bisa dilepaskan dari diri kita. Nah, makanya hari ini kita akan sama-sama kupas nih, kita akan sama-sama bahas, kita akan sama-sama sharing di sini. Nanti setelah saya penyampaian materi, teman-teman bisa sharing, bisa saling tanya, boleh bahas tentang sex education-nya, pengalaman teman-teman, atau teman-teman bisa mengambil poin-poin dari materi yang saya sampaikan. Gitu. Karena perlu saya garis bawahi bahwa setiap apapun sharing nanti yang disampaikan pada webinar ini, ingat, itu konfidensial ya teman-teman, itu rahasia. Jadi jangan disebarkan di media sosial, atau jangan sampai ke record, kalaupun mau di record, di mute teman-teman, agar privacy, rahasia dari teman-teman yang sudah mempercayakan, dia merasa nyaman dan aman, seperti itu. Nah, kita next, kita masuk ke slide kita yang pertama. By the way, tadi sudah diperkenalkan sama user sedikit. Nama saya Kak Edo, saya co-founder dari FitMind. Saya seorang psikolog klinis. Hari ini akan ada satu topik bahasan yang user mau tanya ini. Ini topik bahasannya mau kita tanya di awal. Coba Zar, mana Zar? Nah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Ini pertanyaannya. Quick question-nya. Jika ada seorang wanita menggunakan pakaian terbuka, baik baju ataupun celana pendek, lalu ia dilecehkan secara seksual misalnya, bagaimana menurutmu? Kalian boleh tulis di kolom chat tanggapan kalian. Nah, sambil nunggu teman-teman yang mungkin lagi ngetik, pertanyaan ini adalah fenomena yang sekarang sering sekali terjadi di lingkungan sosial kita. Teman-teman pernah dengar nggak? Ada banyak misalnya wanita di luar sana yang dilecehkan, lalu yang disalahkan justru bukan pelakunya. Tapi yang disalahkan justru adalah si korban. Kenapa dia pakai pakaian yang minim? Kenapa dia pakai celana pendek? Kenapa dia pakai tank top? Kenapa kelihatan auratnya sebagainya? Saya pribadi cukup prihatin dengan respon beberapa masyarakat atau netizen yang berkomentar seperti itu. Kenapa? Berarti masih ada nih orang-orang yang belum paham tentang konsep bertanggung jawab, tentang konsep kita hanya bisa mengatur pikiran dan tindakan kita. Gitu. Nah, ini sudah mulai ada nih, teman-teman, jawabannya. Dia saja yang cabul, oke. Salah keduanya, kenapa yang satu memancing, yang satu terpancing? Yang salah tetap pelaku pelecehan dan wanita tersebut hanya korban. Oke. Oke, tergantung lingkungannya atau pertemanan yang kena bertahun-tahun dan jenis non-LGBT terbuka. Oke, ada yang bahas LGBT juga. Menurut saya ini bukan kesalahan dari seorang pelakunya yang ngeras. Oke, untuk wanita. Oke, semua jawabannya sudah ditampung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan respon. Oke, ini ada yang menarik. Muhammad Katswar, dia memberikan tanggapan laki-laki itu tidak paham arti kebebasan bagi wanita. Menarik. Karena Muhammad Katswar ini berarti seorang pria juga ya, tapi bisa menyampaikan seperti ini berarti sesuatu yang cukup menarik. Oke. Sorry, masih ada yang open mic, teman-teman. Soalnya masih ada suara yang kedengeran. Boleh di mute dulu. Oke.
pertanyaan ini sebenarnya mengawali topik bahasan kita hari ini. Kenapa sih kita penting untuk memahami diri kita sendiri dan pikiran kita? Karena kalau kita tidak paham diri kita dan pikiran kita, fenomena-fenomena sosial seperti ini akan semakin sering terjadi, teman-teman. Nah, saya akan bacakan sedikit potongan dari artikel yang ditulis oleh salah seorang mentor saya. Jadi, beliau mengatakan seperti ini. Emang ada baju perempuan yang bisa membersihkan kotornya pikiran laki-laki? Itu judulnya. Sekali lagi saya bacain ya. Emang ada baju perempuan yang bisa membersihkan kotornya pikiran laki-laki? Nah, terus dia tulis di slide selanjutnya. Pakaian dan pikiran. Baju perempuan terbuka, laki-laki berpikiran kotor. Baju tertutup, laki-laki tetap berpikiran kotor. Emang ada baju perempuan yang bisa membersihkan kotornya pikiran laki-laki? Setertutup apapun baju perempuan, kalau laki-laki pikirannya kotor, ya tetap saja kotor. Dasar pikiran, katanya. Jadi, jangan sampai terlalu sibuk ingin mengubah orang lain. Sebab hidup ini lebih bicara soal bercermin, lalu berbenah diri agar lebih baik sebagai manusia. Jadi, kalau kita terus-terusan menyalahkan orang lain, oh dia aja kak yang pakaiannya terbuka, ya salah dua-duanya kak, ya bisa saja saat itu tuh yang perempuan juga yang mancing kak, gitu. Bukannya itu balik lagi ke respon orangnya ya. Kalau individu itu memang tidak mau melakukan, mau dipancing seperti apapun, tidak akan ngaruh. Tapi kalau memang niatnya sudah buruk, kontrol dirinya kurang, hal-hal seperti ini, ketika ada celah, ketika ada peluang, ketika libidonya atau dorongan seksualnya mulai bekerja, dia tidak bisa mengontrol itu, teman-teman. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah pelecehan seksual yang saat ini sering kita lihat, gitu loh. Fenomena-fenomena pelecehan seksual saat ini kita lihat tuh semakin sering, teman-teman. Semakin marak terjadi di sekitar kita. Baik di dalam satu rumah, bisa juga orang asing gitu, yang bahkan kadang-kadang kalau kita bilang pelecehan itu hanya dilakukan pada wanita yang pakai pakaian terbuka, kak, enggak kok teman-teman. Banyak teman-teman saya atau fenomena sosial yang saya baca di sosial media, wanita-wanita yang menggunakan hijab tertutup tetap mendapatkan pelecehan seksual. Berarti bukan soal pakaiannya, teman-teman, seperti itu. Nah, next dulu Zar. Oke, kita mau belajar sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita sebagai manusia tuh butuhnya apa sih? Nah, seorang tokoh psikologi, namanya Abraham Maslow, dia mengemukakan, teman-teman, kita itu sebagai manusia, yang pertama kali sekali, saat kita lahir di dunia, bahkan sampai saat ini, yang terus kita cari adalah pemenuhan kebutuhan akan kebutuhan psychological, teman-teman. Nah, di dalam pemenuhan kebutuhan psikologis ini, selain ada bernafas, makanan, air, tidur, salah satunya adalah seks. Itu tidak bisa dilepaskan. Bahkan dari kita kecil, saat kita kecil. Karena seks itu adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Tapi seiring bertambahnya usia, dan sudah mulai tahap pubertas, kita sudah mulai memiliki hormon di dalam diri kita, baik laki-laki maupun perempuan. Hormon seksual ini di laki-laki dikenal dengan testosteron, di perempuan dikenal dengan progesteron dan estrogen. Dua hormon inilah yang membentuk dorongan itu muncul. Jadi kalau ada orang bilang, hanya laki-laki kak yang punya dorongan seksual tinggi, hanya laki-laki loh kak yang biasanya mancing duluan kak, laki-laki tuh cabul kak, laki-laki itu nggak bisa nahan hasrat seksualnya kak. Tunggu dulu teman-teman, sebelum kalian berpikir seperti itu dan mengemukakan seperti itu, atau kalian pernah mendengar kalimat seperti itu, penelitian terakhir yang saya baca, didapatkan data bahwa ternyata yang memiliki dorongan seksual
lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan itu adalah perempuan, bukan laki-laki gitu loh. Dorongan yang dimaksud ini adalah mudah terangsang secara seksual. Jadi kalau kita bicarakan terangsang secara seksual, itu tidak cuman dari mata, teman-teman. Rangsangan seksual itu macam-macam sifatnya. Bisa dari bau-bauan, bisa dari fantasi kita sendiri, bisa dari kita melihat lekuk tubuh orang lain. Jadi tidak hanya misalnya lawan jenis menggunakan pakaian yang terbuka, menunjukkan payudara dan sebagainya. Tidak. Justru daya tarik seksual manusia itu nggak hanya muncul dari pakaian yang digunakan. Kita mengeluarkan hormon, teman-teman. Manusia itu mengeluarkan hormon yang namanya feromon untuk menarik lawan jenis. Hormon inilah yang membuat orang lain bisa dan mudah tertarik ketika lihat orang yang dia rasa menarik buat dia. Seperti itu. Nah, nanti di dalam webinar kali ini saya akan banyak menggunakan istilah-istilah medis untuk membahas perilaku seksual ataupun membahas tentang alat kelamin dan sebagainya. Dan saya harap teman-teman yang mendengarkan di sini mohon disikapi dengan baik gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Kenapa saya selalu mengingatkan ini? Karena ketika membahas tentang seks edukasi, selalu menjadi bumerang untuk setiap pematerinya gitu. Bisa jadi dua hal. Pertama, memberikan edukasi yang baik tentang seksual yang tepat, cara mengontrol hormon seksual yang tepat, perilaku seksual yang tepat, atau di satu sisi menjadi pembenaran diri. Ini yang saya tidak mau teman-teman di sini lakukan. Jangan pakai materi yang hari ini teman-teman dapat sebagai pembenaran diri teman-teman akan perilaku yang salah. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi dari hierarchy of needs atau kebutuhan dasarnya Maslow ini, dia ada tahapan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di gambar, ada 5 tahapan. Masuk dari seksual, ada safety, ada love, ada self-esteem, ada esteemnya, ada self-aktualisasi, di mana ini tahapan terakhir yang manusia cari di hidupnya, menurut Maslow. Tapi, ketika tahapan-tahapan dasar di bawah, kebutuhan-kebutuhan dasar di bawah tidak terpenuhi, apa yang dilakukan? Kita, sebagai manusia, pada dasarnya, akan terus dan selalu mencari untuk memenuhi lubang hilang ini. Jadi, ketika pemenuhan akan seksualitas ini tidak terpenuhi, kita akan semakin berusaha memenuhi kebutuhan akan itu. Makanya, penting untuk mengenalkan pemahaman tentang seks edukasi sejak kecil pada anak-anak. Kenapa? Karena ketika kita tidak memberitahu, hanya menjelaskan, oh ini namanya penis, oh ini namanya vagina. Oke, dua organ intim pada manusia, pada laki-laki dan pada perempuan. Lalu setelah itu apa? Penis itu bisa ereksi loh. Yang disebut ereksi itu seperti apa? Gitu. Agar sejak kecil, anak kecil tuh paham tubuhnya itu bentuknya seperti apa sih? Karena itu kan bagian dari tubuhnya. Dan dia tahu untuk ketika misalnya ada dorongan yang terjadi pada dirinya, dia bisa untuk cerita. Ada hal-hal yang dia rasa aneh pada dirinya, dia bisa cerita ke orang tuanya. Karena di masyarakat kita, membahas hal-hal berbau seksual itu sangat tabu, teman-teman. Padahal, semakin kita menutup-nutupi sesuatu dan menganggap segala sesuatu itu aneh dan asing, maka semakin kita penasaran akan hal itu. Dan kita juga nggak paham tentang itu. Sehingga banyak orang-orang yang akhirnya melakukan perilaku seksual menyimpang karena mereka tidak mendapatkan pemahaman yang tepat akan itu. Seperti itu. Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih dulu waktu kecil ketika ketemu sama orang lain nih, orang yang lebih tua, misalnya paman, tante gitu. Paman tantenya bilang gini, ih itu kemaluannya kok ditutupin gitu.
Atau misalnya kan anak kecil suka pipis tuh, pipisnya kadang-kadang suka iseng diintipin gitu kan. Ih, kemaluannya udah gede ya. Nah, teman-teman merasa nggak sih bahasa kemaluan itu kurang tepat, teman-teman? Bukannya kalau pemenggalan katanya adalah kemaluan, berarti di tengahnya ada kata malu. Bukankah itu membuat kita semakin merasa kalau penis ataupun vagina adalah sesuatu yang harus kita tutupi karena kita malu? Padahal tidak, gitu. Itu adalah sesuatu yang perlu kita jaga, karena itu organ intim kita. Jaga dari siapa? Jaga agar tidak merugikan orang lain, dan itu juga menjadi pemahaman kalian ketika one day, suatu hari nanti kalian menikah, kalian tahu aktivitas seksual yang tepat itu seperti apa sih, gitu. Ataupun kalian bisa sebagai alat memproteksi diri kalian. Ketika nanti kalian berhubungan pacaran dengan lawan jenis, lalu misalnya pasangan kalian meminta melakukan hubungan seksual, kalian bisa menolaknya kok. Kalian punya hak untuk itu. Gitu. Kalaupun kalian mau melakukan, lakukanlah hubungan seksual yang aman. Gitu, teman-teman. Yang menggunakan alat kontrasepsi tentunya. Dan kalian paham, knowledge-nya itu harus ada dulu. Gagasan, wawasannya harus ada dulu. Pengetahuannya harus cukup dulu. Sehingga perilaku yang kalian keluarkan, perilaku yang kalian ambil, keputusan yang kalian ambil sudah berdasarkan knowledge itu, sudah berdasarkan wawasan yang cukup. Sehingga kalian nggak menyalahkan orang lain, ataupun menyalahkan diri sendiri pada akhirnya. Gitu. Next. Oke. Kalau kita membahas tentang aspek seksual pada manusia, 4 aspek ini tidak bisa kita lepaskan, teman-teman. Biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Nah, dari biologis dulu. Tadi di awal saya sudah jelaskan tentang hormon yang ada pada wanita dan laki-laki. Tapi tahu nggak sih kenapa seks itu dampaknya candu? Kenapa kita seneng lihat hal-hal yang berbau erotis? Atau kenapa sih laki-laki tuh suka banget lihat payudara, Kak? Kenapa yang biasanya justru ditampilkan oleh sosial media gitu, influencer, orang-orang yang punya payudaranya bagus, Kak, indah, Kak, gitu. Kenapa yang dijual itu sih, Kak, sekarang, Kak? Nah, otak kita, cara kerja otak kita, ketika kita melihat sesuatu yang indah dan menyenangkan, muncul yang namanya hormon dopamin, teman-teman. Jadi ketika teman-teman yang laki-laki melihat payudara, di mana payudara itu memiliki daya tarik tersendiri, dan payudara dikonotasikan selalu dengan sesuatu yang membuat hormon testosteron pria itu meningkat, maka dopamin di otak atau hormon yang menciptakan kebahagiaan di otak itu juga akan meningkat produksinya. Itu yang membuat pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Gitu. Nah, selain biologis, ada aspek psikologis, teman-teman. Kaitannya itu ini yang mau kita sasar hari ini. Kita bisa menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas, peran atau jenis kita, jenis kelamin kita, kontrol diri, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis tersebut. Dari emosinya, kognisinya. Kenapa? Karena banyak sekali orang di luar sana yang menyalahkan, ya nggak bisa lah, Kak, nggak bisa ditahan lagi, Kak, dorongannya, ya hilaf, Kak, gitu. Mau gimana lagi, gitu. Dipancing juga sih, Kak, gitu. Mau gimana lagi nih, Kak? Kita punya loh, teman-teman, kontrol akan itu semua. Kita mau mengambil keputusan yang beresiko, atau kita belajar untuk memahami dulu nih,
Konsekuensinya apa sih? Karena banyak banget orang di luar sana ketika sudah melakukan hubungan seksual tidak mau mengambil konsekuensinya. Makanya sering dibilang maunya enaknya doang, Kak. Nggak mau ambil konsekuensi dari perilakunya. Nanti kalau misalnya kena penyakit kelamin atau pasangannya hamil, nggak mau bertanggung jawab. Atau kalaupun bertanggung jawab, ya udah gitu loh. Karena nggak didasari dengan pertimbangan yang matang ketika melakukan itu. Nah, teman-teman di sini, ada usianya di bawah 17 tahun tadi kata moderator, menyampaikan pada saya. Kak, ada yang usia 17 tahun nih, Kak, gimana? Nah, sebenarnya gini, teman-teman, sebenarnya kalau kita bahas tentang seksualitas pada manusia, itu nggak harus usia di atas 17 tahun. Teman-teman yang usia di bawah 17 tahun juga perlu untuk paham tentang ini. Bahwa hormon yang ada pada diri kita, dampaknya adalah membuat kita memiliki hasrat seksual. Hasrat dan dorongan seksual ini, sexual drive ini, libido ini, kita perlu pelajari bagaimana cara penyaluran yang tepat. Nah, cara penyaluran tepat libido itu seperti apa sih, Kak? Ketika teman-teman, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, sedang mengalami dorongan hormon atau dorongan libido yang sedang tinggi, hormon seksualnya sedang tinggi, dorongan seksual sedang tinggi, teman-teman bisa untuk melakukan aktivitas lain seperti berolahraga, teman-teman bisa melakukan kegiatan seni, atau misalnya, Kak, kalau saya mau masturbasi boleh nggak sih, Kak? Gitu. Kira-kira masturbasi yang sehat dan baik itu berapa kali, Kak, satu hari? Biasanya teman-teman yang pria yang menanyakan ini. Nah, masturbasi itu adalah teknik penyaluran atau teknik aktivitas seksual yang dilakukan pria ataupun wanita dengan merangsang alat kelaminnya sendiri. Salah atau tidak? Kalau saya konsepnya, selama tidak merugikan orang lain tidak apa-apa. Tapi harus diingat bahwa konsekuensi dari masturbasi itu adalah efek candunya. Ingin melakukan lagi, ingin melakukan lagi. Nah, sebelum melakukan masturbasi ataupun aktivitas seksual lainnya, pahami dulu dampaknya, teman-teman. Kalau misalnya kalian merasa bahwa, oh nggak apa-apa, Kak, saya masturbasi nggak sering-sering kok, Kak. Saya melakukan ini, ya daripada saya, banyak nih alasan kayak gini, daripada saya melakukan aktivitas seksual di luar nikah, Kak, dengan pasangan saya, mendingan saya masturbasi nih, Kak. Gitu. It's okay. This is your choice. Nggak apa-apa, itu pilihanmu. Kalau kamu mau melakukan masturbasi, pahami bahwa kamu tahu konsekuensinya dulu. Itu pertama. Kedua, selama aktivitas masturbasi ini tidak mengganggu fungsimu sebagai manusia, berarti kamu masih bisa bekerja, kamu masih bisa sekolah, kuliah, kamu masih bisa berkontribusi dengan baik, lakukan. Gak apa-apa. Tapi ketika kamu sudah tidak fokus dalam bekerja, kamu nggak memiliki semangat ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, fokusmu hanya berbau konten-konten seksual atau konten-konten porno yang kamu nonton di situs porn, saya rasa perlu untuk kamu berhenti sejenak. Pahami dulu bahwa dampaknya sudah tidak baik untuk dirimu. Nah, hal-hal yang berbau seksual ini nggak bisa kita lepaskan dari yang namanya aspek sosial, teman-teman. Kenapa aspek sosial? Teman-teman pernah bertanya-tanya nggak sih? Kenapa sih, Kak, kalau perempuan itu selalu identik dengan perawan, Kak? Wanita tuh harus perawan loh, Kak. Perawan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Wajib, perlu, kudu. Kalau nggak perawan lagi, udah nggak ada harga dirinya. Udah nggak manusia lagi, gitu loh. Sudah hancur banget. Padahal, konsep perawan bukan seperti itu, teman-teman. Perawan selalu diidentikan dengan selaput darah. Kalau teman-teman di sini, nanti setelah webinar ini, boleh cari tahu bahwa selaput darah itu tidak hanya bisa robek, hanya dengan hubungan seksual. Selaput darah bisa robek juga ketika kamu melakukan aktivitas olahraga. Atau ada orang-orang yang selaput darahnya itu
sangat tipis. Gitu. Saya seringkali menyampaikan bahwa kenapa sih kita harus menilai manusia itu hanya dari keperawanan? Kita melihat wanita dari keperawanan. Kenapa harus perawan itu jadi hal yang utama? Tapi di satu sisi, ketika kita berbicara tentang laki-laki, laki-laki tidak pernah ditanya tentang itu. Teman-teman pernah bertanya-tanya nggak? Kenapa cuman wanita kak ini tanya tentang itu kak? Perempuan yang tanya tentang itu kak? Laki-laki kenapa enggak ya kak? Beberapa pendapat bilang kalau laki-laki mah nggak ada bekasnya kak. Kalau wanita ada bekasnya kak. Jadi ketahuan. Semua itu terjadi karena konstruk sosial, teman-teman. Kita hidup di masyarakat sosial, di budaya timur, di Indonesia. Bagus nggak sih, Kak? Bagus. Menurut saya itu bagus. Bagus kenapa? Bagus bahwa kita sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Itu konsep yang baik. Karena ada pertimbangan-pertimbangan seperti penyakit kelamin, penyakit menular seksual tentunya, dan juga hamil, kemungkinan untuk hamil. Gitu. Tapi di satu sisi, kadang-kadang stigma masyarakat membuat teman-teman kita atau remaja-remaja di luar sana kurang memahami seksual itu sebenarnya berkaitan dengan apa sih, Kak? Kenapa sih seksual itu jadi sesuatu yang tabu banget di bangsa ini, Kak? Kenapa kalau bahas seksual tuh kayak jijik banget, Kak? Bahas seksual tuh kayak menakutkan sekali. Kayak bingung lah, Kak, mau bahasnya gimana gitu. Sekali lagi saya ingatkan, semakin kita menghindari itu, ketika suatu hari kita berhadapan dengan itu, kita nggak tahu cara penyelesaian yang tepat seperti apa. Nah, ketika kita bahas aspek sosial, di dalam juga ada budayanya. Budaya masyarakat kita seperti apa sih? Dan sosial budaya tidak bisa dilepaskan dari norma masyarakat. Norma yang ada di Indonesia. Seperti itu. Next. Oke. Nah, teman-teman, kalau bahas tentang seksualitas, sebelum kita masuk ke kontrol diri nih, saya mau dong teman-teman tulis di kolom komentar. Tadi beberapa saya udah lihat ada pertanyaan dari teman-teman. Apa yang buat kalian paling penasaran atau yang paling kalian pengen tanya tentang topik seksual ini? Saya mau tahu perspektif teman-teman. Boleh dari kegiatannya, aktivitas seksualnya, boleh misalnya rasa ingin tahu kalian gitu. Lebih baik rasa ingin tahunya disampaikan di sini, biar kita diskusikan. Daripada dicari tahu tapi belum tentu benar. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas tentang konteks seksual, teman-teman, kita sebagai manusia punya salah satu aspek psikologis yang membuat kita mampu mengontrol perilaku kita, yang dinamakan adalah kontrol diri, self-control, yaitu kemampuan individu secara sadar untuk menyusun, membimbing, mengatur emosi, dan mengarahkan perilaku yang dapat membawa ke arah tindakan yang positif, teman-teman. Nah, kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Dorongan-dorongan ada di dalam diri kita itu sangat luas konteksnya. Dorongan seksual salah satunya. Nah, dorongan seksual ini tidak bisa dilepaskan dari faktor biological. Makanya kalau teman-teman melihat di luar sana, kenapa sih, Kak, ada orang yang mau berhubungan intim dengan mayat, Kak? Dengan hewan, Kak? Kenapa sih, Kak, ada yang kemarin terakhir itu kasus mengambil kain kafan, lalu menidurinya ya, kalau nggak salah. Kenapa sih ada fenomena-fenomena ayah mau memperkosa anaknya, Kak? Kenapa ada fenomena-fenomena dalam satu keluarga mau melakukan hubungan intim bersama-sama, Kak? Kenapa ada fenomena-fenomena seperti itu? Nah, manusia itu terdiri dari dua aspek, nature dan nurture. Nature itu adalah lingkungannya, nurture itu adalah pada dasar manusia seperti itu. Nah, kalau sudah berbicara pada dasarnya, itu kita berbicara pada genetik juga. Kita nggak tahu hormon otak kita ini
cara kerjanya seperti apa. Makanya ada yang namanya sexual disorder, gangguan seksual. Nah, individu-individu atau orang-orang yang menunjukkan alat kelaminnya di depan umum, individu-individu yang suka atau mendapatkan kepuasan dengan menyakiti orang lain dan hasrat seksualnya terpenuhi, sebaiknya melakukan pemeriksaan psikologis. Dibutuhkan pendampingan. Kita nggak bisa langsung judge mereka, oh kak itu mah nggak ada self controlnya kak. Ya memang tidak ada self controlnya ya karena nggak bisa kontrol ya. Hormon dan fluktuasi di otaknya membuat dia tidak bisa berpikir secara rasional, tidak bisa berpikir secara logis, teman-teman. Seperti itu. Jadi, kontrol diri pada individu ini dapat dikembangkan dan digunakan selama proses kehidupan untuk menghadapi kondisi yang terdapat di sekitarnya. Tapi ketika kita berbicara pada self control, konteksnya adalah self control, kognisi atau kognitif kita itu menjadi salah satu faktornya. Jadi ada orang yang memang pada dasarnya punya self control kuat. Kenapa? Karena dia paham fungsinya kontrol diri itu apa sih? Kalau dia melakukan sesuatu yang melanggar norma, itu konsekuensinya apa sih? Kenapa dia nggak boleh melakukan itu? Dia paham semuanya. Nah, ada orang-orang yang tidak mudah memahami itu. Mengambil informasi hanya ambil dari satu pihak saja. Oleh karena itu, berpikir kritis di zaman ini, di zaman sekarang, di tahun 2021 ini, itu sangat penting, teman-teman. Fungsinya adalah agar kita mampu memfilter informasi yang masuk. Tidak semua informasi itu kita terima mentah-mentah. Termasuk informasi tentang seksual. Saya tidak setuju ketika membahas konotasi hal-hal yang berbau dengan seksual selalu dikonotasikan dengan negatif. Karena saya sudah melihat sendiri impact-nya pada orang-orang yang sejak kecil tidak memahami pemahaman ini dengan baik, justru kontrol dirinya lemah, teman-teman. Karena dia tidak tahu impact dan konsekuensi dari perilakunya. Seperti itu. Nah, next. Ini aspek-aspek dari self-control. Ada 3 aspek dari self-control. Behavioral control, kognitif, decisional. Pada dasarnya ketika kita membahas self-control, kita membahas perilaku yang muncul. Gitu. Jadi, kemampuan individu mengendalikan diri itu berkaitan erat dengan kemampuan dia mengontrol perilaku yang akan dia keluarkan ke lingkungan sekitarnya. Nah, kemampuan ini juga harus ditopang dengan kemampuan kognitif. Dia dapat mengelola informasinya dengan baik. Dia dapat mengolah informasinya dengan baik. Jadi bukan cuma mengelola, tapi mengolah informasinya dengan baik. Sehingga dia bisa menilai nih, sesuatu ini tepat atau tidak, boleh atau enggak, sesuai atau enggak dengan norma yang ada. Kalau saya lakukan, konsekuensinya apa pada diri saya. Lalu setelah itu, decisional gitu. Untuk memilih suatu tindakan atau memunculkan perilaku, itu dapat keluarnya, itu perilaku yang keluar dapat sesuai dengan pertimbangan yang ada. Saya sedikit ke distract nih, barusan tadi ada yang nanya, fetish itu bisa hilang atau enggak, Kak? Nanti saya bahas. Fetish itu adalah fantasi, teman-teman. Gitu. Tapi kalau sudah masuknya disorder, gangguan, itu harus dilakukan pemeriksaan psikologi secara mendalam. Tapi kalau fetish, pada dasarnya kita punya fetish. Kita punya imajinasi. Kita pengennya melakukan hubungan seksual dengan apa sih, hal-hal apa yang merangsang libido kita. Normal nggak, Kak? Normal. Ketika ada self-control di sana. Gitu. Setiap dari kita punya dorongan itu. Semua manusia punya dorongan itu. Tapi dorongan itu semakin kita keluarkan, kadang-kadang norma, etika, pemahaman kita yang kurang tepat menekan itu semua. Sehingga dorongan-dorongan itu masuk ke alam bawah sadar. Dan membuat kita nggak menyadari itu. Bahayanya suatu saat nanti ketika misalnya menjalin hubungan romantis, pacaran, atau menikah, dorongan itu tuh dia ingin berfantasi dengan pasangannya. Tapi ketika pasangannya tidak bisa memenuhi ekspektasi yang diinginkan, timbullah konflik, teman-teman. Karena tidak dikomunikasikan dari awal. Makanya penting untuk kita mengetahui dorongan-dorongan apa yang ada dalam diri kita. Fetish kita apa sih?
Berkomunikasi hal seperti itu dengan pasangan menurut saya adalah awal atau langkah yang baik untuk sebagai dasar untuk mengenal diri kita dan mengenal pasangan kita. Karena itu open question kok, kita bertanya secara terbuka. Kita membahas itu dengan dewasa. Makanya pembahasan tentang konteks seksual ini harus disikapi bahwa ini adalah sifat dasar, dorongan dasar, kebutuhan dasar manusia. Gitu. Next. Nah, tingkah laku manusia itu ditentukan oleh dua variabel, teman-teman, internal dan eksternal. Dua hal ini tidak bisa dilepaskan. Kalau misalnya kita bahas atau kita membahas konteks internal itu ada dalam diri kita sendiri, self control kita sendiri, paham akan diri sendiri. Makanya tahu dirimu, tahu kamu orang yang seperti apa, tahu dorongan-dorongan yang ada dalam dirimu, fantasimu, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika kamu sudah tahu itu, mau eksternal sekuat apapun masuk mengganggumu, kamu tidak akan goyah, teman-teman. Itu yang namanya prinsip. Value, nilai-nilai. Makanya, Kak, kenapa banyak orang di luar sana gampang banget terpengaruh sama orang lain, Kak? Karena pondasinya nggak kuat. Kuatkan pondasimu. Gimana cara kuatin pondasinya, Kak? Knowledge-nya dulu. Pemahamannya dulu harus kuat. Cari tahu. Makanya biasakan untuk mencari tahu terlebih dahulu. Saat ini informasi banyak. Kalian bisa Google dari manapun. Tapi dipilih-pilih, dipilah-pilah. Situsnya juga dilihat. Situsnya kredibel atau enggak. Situsnya situs-situs terpercaya atau enggak. Kalau enggak, ya diabaikan. Cari situs-situs yang terpercaya dan baca pemahaman yang tepat. Bisa baca jurnal. Itu adalah landasan paling tepat kalau teman-teman mau tahu sesuatu yang berkaitan dengan tentunya seksual atau misalnya pemahaman-pemahaman lain yang dalam konteks akademisi dan sebagainya, knowledge yang paling tepat adalah membaca jurnal. Nah, setelah ada pengetahuan, nanti akan muncul awareness. Kita sadar, kita paham, kita menyadari. Setelah kita sadar, kita paham apa yang kita butuhkan. Cocok nggak sih dengan kita? Gitu. Nilai-nilai ini bisa masuk nggak sih dalam diri kita? Setelah itu semua sudah terpenuhi, nanti muncul yang namanya self-control. Jadi self-control itu tidak bisa berdiri sendiri. Nggak tiba-tiba orang punya self-control, no. That's why kenapa knowledge dan awareness ini adalah kombinasi yang tepat dalam memunculkan self-control pada manusia. Gitu. Next. Ini 3 konsep dasar. Jadi, pikiran dan perasaan adalah 2 aspek yang bisa dikontrol manusia. Nah, teman-teman, pikiran dan perasaan itu sifatnya sementara atau permanen? Ayo. Sifatnya temporary, teman-teman, sementara. Terus, nanti ada yang bilang gini, Kak, bukannya segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara, Kak. Benar. Itu konsep yang benar kok. Segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara. Termasuk pikiran dan perasaanmu. Perasaanmu bisa berubah-ubah, pikiranmu juga bisa berubah-ubah, tergantung konteks situasinya dan pemahamanmu akan itu. Makanya kenapa dorongan-dorongan seksual itu bisa dikontrol dan dikendalikan. Alasan hilaf melakukan sesuatu itu adalah alasan orang-orang yang tidak punya kontrol diri yang tepat. Makanya langsung bilang, hilaf Kak, nggak sengaja Kak. Loh, kamu udah berbuat kok nggak sengaja. Kalau orang kamu sengaja melakukan tapi nggak sengaja gitu. Banyak banget kayak gitu, nggak sengaja hamil Kak, nggak sengaja kelepasan keluar Kak. Teman-teman, come on. Ada waktunya untuk mengambil tanggung jawab itu. Belajarlah mengambil tanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab tuh nggak mudah memang. Oleh karena itu, memahami terlebih dahulu situasi, kondisi, konsekuensi, itu akan membuat kita semakin berani untuk bertanggung jawab. Gitu. Nah, yang kedua, keputusan apapun yang kita ambil, kita punya peran di dalamnya. Gitu. Keputusan apapun yang kita ambil, kita punya peran di dalamnya. Jadi, apapun keputusan yang kamu ambil, konteksnya seksual, ataupun keputusan-keputusan dalam hidup, kamu punya peran loh di dalamnya. Jadi, berusaha untuk tidak menyalahkan orang lain. Berusaha untuk bertanggung jawab di dalamnya. Gitu. Makanya penting untuk merefleksikan diri, memahami diri sendiri, mengetahui dorongan-dorongan, dan kita tuh orangnya seperti apa sih? Karena di luar sana,
fenomena masyarakat kita mudah sekali menyalahkan orang lain. Contoh sederhana, kita nggak sebut orangnya ya. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, video sure artis, teman-teman. Yang disalahkan siapa, teman-teman? Artisnya yang disalahkan. Artisnya nih yang menyebarkan gitu. Kenapa dia buat video kayak gitu? Kenapa bisa kesebar dan sebagainya? Kita punya pilihan kok. Kalau kita nggak mau nonton bisa kan? Bisa. Kita punya pilihan kok. Kalau kita tidak mempermasalahkan itu bisa kan? Bisa. Tapi kita kenapa sibuk mempermasalahkan itu? Kenapa orangnya yang disalahkan? Ambil peran itu. Ambil peran menyadari bahwa kita punya kok kemampuan untuk mengontrol pikiran kita, memikirkan hal-hal yang seharusnya kita pikirkan. Tanpa perlu menghakimi orang lain. Gitu. Hargai keputusan orang lain. Kita punya nilai, orang lain punya nilai. Nilai kita nggak harus sama dengan nilai orang lain. Nah, manusia, sifat dasarnya adalah ingin nilai dia itu dipercaya orang lain. Ingin memasukkan nilai dia itu ke nilai-nilai orang. Nggak bisa, teman-teman. Kita punya nilai masing-masing. Ketika kita mau memasukkan nilai-nilai yang kita punya, itu akan bentrok. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat adalah mendengarkan, memahami bahwa manusia itu berbeda. Gitu. Terus yang ketiga, belajarlah untuk bertanggung jawab. Kak Edo, maaf. Iya. Oke, next. Slide selanjutnya. Nah, ini insight atau sesuatu yang saya dapatkan ketika membuat materi ini. Pemahaman baru yang saya dapatkan ketika membuat materi ini. Bahwa manusia tidak terlepas dari dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya, teman-teman. Dorongan adalah daya gerak yang menjadikan alasan manusia memunculkan satu perilaku. Dorongan ini pada dasarnya sifatnya adalah netral. Oke? Jadi, pada dasarnya, stimulus yang ada dalam lingkungan kita itu sifatnya netral. Contohnya ya, ada pria seksi banget gitu. Kamu tergoda. Itu sebenarnya stimulusnya netral kok. Cuman responmu yang menentukan. Responmu mau kayak gimana? Gitu. Terus dorongan seksual misalnya. Salah satu bentuk pembunuhan dasar, teman-teman. Tapi apa yang membuat dorongan ini terkadang malah berdampak negatif? Jawabannya adalah alasan yang mendasarinya. Setiap dari kita memiliki cerita yang berbeda tentunya. Cerita hiduplah yang mendasari alasan tindakan kita. Karena pada dasarnya kita mencari yang hilang atau yang kita butuhkan. Apapun boleh dilakukan asal kita tahu, paham konsekuensinya. Teman-teman, satu hal yang saya mau sampaikan ketika saya baca materi-materi psikoseksual. Sebenarnya kita sebagai manusia, ketika kita membahas tentang seksualitas, bukan cuma berbicara tentang alat kelamin, bukan berbicara tentang sexual intercourse, hubungan intim, tapi di dalamnya ada intimacy, ada koneksi. Pasangan-pasangan yang sudah menikah 10-15 tahun, yang dicari itu bukan kepuasan seksual yang dia bisa ejakulasinya tahan berapa lama, terus hubungan intimnya tahan berapa lama durasinya. No, tapi intimasinya, kelekatannya, merasa diterima oleh pasangan. Makanya berbicara pada konteks seksualitas itu bukan hanya berbicara pada sesuatu yang buruk. Karena itu yang dicari manusia. Intimasinya itu yang dicari oleh manusia. Terkoneksi dengan pasangannya. Seperti itu. Next. Nah, sifat dasar manusia adalah berusaha menghindari situasi yang mengancam. Kita akan memunculkan alasan-alasan dan kemungkinan yang berusaha untuk melindungi diri kita, termasuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, ataupun terkadang menyalahkan sang pencipta. Bukannya kita punya kendali penuh akan diri kita sendiri. Mengapa kita tidak berusaha mengambil tanggung jawab itu sendiri? Kenapa kita membiarkan orang lain mengontrol kita? Oke, next. Oke. Ini quotes terakhir. Ini insight saya di tahun 2018.
tepatnya pada bulan September, tanggal 9 kalau nggak salah. Waktu itu saya tuh lagi di kondisi di mana merasa bahwa terkadang kok kita mudah ya menyalahkan orang lain. Kok kita bertindak sesuai dengan keinginan orang lain ya. Terus kalau misalnya orang lain mengecewakan kita, kita merasa hancur. Seperti itu. Padahal kita punya loh. Makanya saya pakai analogi adalah remote control. Kita punya remote control kita sendiri, teman-teman. Pilihannya adalah kamu mau simpan remote-mu untuk mengontrol dirimu, atau kamu mau buang, atau kamu mau kasih ke orang lain. Kalau kamu mau kasih sama orang lain, ya orang lain akan mengontrolmu. Tapi kalau kamu memegang remote-mu sendiri, kamu mengendalikan pikiranmu, perasaanmu, perilakumu, maka kamu akan menjadi manusia yang memahami dirimu sendiri. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Teman-teman boleh sharing setelah ini kita akan bahas. Terima kasih. Wah, Mas, luar biasa sekali materinya dari Kak Edo. Keren, Wah, keren. pertanyaannya udah banyak banget nih, Zar. Baik, sebelum kita tutup, gimana nih Kak Edo nih? Apakah ingin memberikan closing statement kepada teman-teman semua? Oke. Tentunya terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir di sini, meluangkan waktunya, sudah mau dengerin materi yang saya sampaikan, sudah mau untuk berani membuka diri untuk bahas topik-topik seperti ini. Pesan yang mau saya sampaikan terakhir pada teman-teman adalah, teman-teman, seksualitas adalah bagian dari manusia, bagian dari kita. Kalau misalnya ada orang-orang lain di luar sana yang punya pemilihan atau pilihan seksual yang berbeda dengan kita, preferensi seksual yang berbeda dengan kita, hargai mereka. Hargai mereka seperti selayaknya manusia. Keputusan mereka. Kalau tidak sesuai dengan norma-norma kita, it's okay, nggak apa-apa. Ingat, yang bisa kita kontrol itu adalah pikiran dan perasaan kita. Orang lain nggak bisa kita kontrol. That's why kalau kita sudah paham pikiran kita, perasaan kita mampu untuk bertindak, berperilaku sesuai dengan yang seharusnya. Jadi semoga harapan saya webinar ini selain menambahkan pengetahuan bagi teman-teman, teman-teman juga bisa mengaplikasikannya dengan baik. Gitu. Teman-teman bisa sharing pada teman-temannya dengan baik juga. Gitu. Dan topik ini bukan jadi topik yang dijauhi lagi. Justru dari teman-teman yang usianya 17 sampai 20 tahun, 25 tahun. Pemahaman akan seksual ini akan menjadi satu topik yang membuat orang lain merasa bahwa saya perlu dan penting untuk tahu. Karena itu bagian dari diri saya. Seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, teman-teman. Terima kasih Kak Edo atas materinya, atas jawabannya, atas juga closing statement-nya. Terima kasih juga atas antusias teman-teman semua yang luar biasa, sampai saya selaku moderator juga baca pertanyaan nggak bisa habis gitu. Saya pribadi excited nih dengan semangat kalian semua. Semoga ilmu yang diberikan dan juga diskusi tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Amin. Baik, itu adalah sesi terakhir dari webinar kita pada hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pribadi juga mohon maaf tadi sempat ada gangguan sinyal dan kekurangannya pada webinar pada hari ini. Nanti untuk link absensi dan juga evaluasi akan kami berikan ke grup peserta ya. Ditunggu aja. Dan jangan keluar dulu karena memang ada informasi-informasi yang akan kami berikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman. Dadah, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat beraktivitas teman-teman. Boleh Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.